Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erwin Firmansyah Saputro, NIM 11112010028. Izinkan saya untuk membuat video tutorial analisis kekar dan sesar pada software DIPS. Baik, yang pertama siapkan datanya dulu, data kekar berupa join 1, join 2, strike DIP. Untuk sesarnya data yang kurang baik, yaitu data SF sama GF sama ada azimut breaksiasinya. Yang pertama, kita akan memasuki tutorial yang analisa kekar, buka aplikasi DIPS, lalu new, lalu di setting pada project setting, pilih strike right DIP. Oke, masukkan datanya, copy paste, lalu kita ke kontur preset agar dapat arah umumnya. Di sini ada kontur-kontur. Untuk mencari arah umumnya, kita klik add user plane, arahkan tanda kursor ini pada titik tertingginya. Sini, ini untuk strike-nya 29, berarti dia mewakili join 1. Kita beri label C1. Unchecklist yang full sama ID, checklist yang label sama plain, lalu klik OK. Buat juga yang join kedua, klik SC2, OK. Setelah itu, kita bisa mengupload bidang bantu dengan cara user plane, arahkan pada perpotongan join 1 dan join 2. Lalu klik, beri label bidang bantu. Oke. Biar tidak tertukar dan memudahkan kita untuk melihat, bisa dibedakan warnanya. Mungkin untuk yang join 1 kita kasih warna merah, join 2 kasih warna oranye, untuk yang bidang bantu kita kasih warna kuning. Oke. Ya, tidak apa. Selanjutnya kita bisa mengupload arah tegasan-tegasan yang bekerja pada kekar berpasangan ini. Untuk yang pertama, kita bisa mengupload sigma 2 atau tegasan utama menengah itu pada perpotongan antara SJ1 dan SJ2 di sini. Lalu kita klik OK. Ini SJ sigma 2. Kita beri label T2. Oke. Selanjutnya kita akan menguploadkan sigma 1. Nah, untuk sigma 1 itu berada di antara sudut lancip yang dibentuk oleh perpotongan join 1 dengan join 2. Sebelumnya kita harus tahu dulu buat join 1 dan 2-nya itu berapa nilainya. Kita bisa arahkan kursor ke sini. Kita lihat untuk strike-nya dia 29. Lalu untuk yang satunya 328. Baik, selanjutnya kita harus cari tahu titik tengah antara sudut lancip yang dibentuk oleh join 2 dan join 1. Untuk yang join 1 diperoleh nilai strike-nya 29, join 2 328. Itu kita kalkulasikan 328 tambah 29 dibagi 2 yaitu 193. Kita plot sigma 1 193. Kita oke. Ya benar. Daerah sini kita beri label T1.
Oke. Oke, selanjutnya shear join yang maaf, sigma 3. Untuk sigma 3 yaitu, 90 derajat dari sigma 1. Kita lihat untuk sigma satunya di sini 193 ditambah 90, 283. Kita plot menggunakan add trend line 283. Oke. Untuk mempermudah agar bentar kita beri label dulu sigma 3. Oke. Untuk mempermudah dalam bacaan bisa kita edit dulu warnanya. Oke, selanjutnya kita melakukan pembacaan dari semua tegasan yang sudah dibentuk dan bidang-bidangnya. Untuk yang pertama, kita bisa memperoleh arah umum. Itu ada SC1, SC2, di SC1 kita memperoleh, maaf, untuk SC2 kita memperoleh strike-nya 328, dip-nya 65. Strike 328, dip-nya 65. Untuk SC1 kita memperoleh strike-nya 29, dip 61. Strike-nya 29, dip 61. Oke, selanjutnya untuk arah tegasan yang sigma 2 kita baca pada perpotongan. Sebelumnya kita ubah dulu ini menjadi trend atau plunge. Kita baca daerah sini. Terus kita peroleh arahnya itu 96 untuk miringnya 96 dan plunge-nya yaitu 59. Untuk sigma 2 dia 193, maaf, trend sama miring sama plunge-nya 96, 59, 59, 96. Lanjut sigma 1 dan sigma 3. Kita lakukan pembacaan sigma 1 yaitu antara perpotongan sigma 1 dan bidang bantu. Kita baca, kita peroleh 193 dan 3. Terus sigma 3 kita baca 283, 30. Baik, selanjutnya kita akan mengupload extension join dan release join-nya. Untuk extension join sendiri, Azure Plane itu merupakan extension join itu melalui perpotongan sigma 1 dengan bidang bantu dan perpotongan SC1 dan SC2. Kita posisikan
lebih seperti ini, kita beri dia extension join. Kita oke. Lalu buat yang release join itu melalui Sigma 3 bidang bantu dan melalui perpotongan Sigma. Kurang lebih seperti ini untuk release join. Release join yaitu melalui perpotongan antara sigma 3 dan bidang bantu dan sigma 2 dengan sir join 1, sir join 2. Oke. Untuk membedakan agar tidak tertukar, release join kita kasih warna mungkin coklat dan extend join hijau. Kita lakukan pembacaan untuk release join. Jangan lupa ini dikembalikan ke strike right div. Release join kita dapat itu strike-nya 281, div-nya 287. 281, div-nya 87. Itu release join. Selanjutnya extension join. Extension join yang hijau ini kita arahkan kursor, kita baca strike-nya 15, div-nya 59. Strike 15, div 59. Oke, untuk analisis SCAR sudah selesai. Mungkin lebih bagus juga ditambahkan di daerah sini untuk pembacaannya. Yang pertama kita dapat sigma 1, sigma 1 tadi 193. Lalu sigma 2 kita copy paste saja. Sigma 3 lalu ada arah umum SC1, SC1 strike 2961. 21 SC2 32845. Selanjutnya ada release dan extension join. RJ dan XJ. RJ-nya 187 281 87 EJ 1559. 59. Oke. Udah selesai untuk analisis kekar berpasangan. Selanjutnya kita akan analisis selanjutnya kita bisa analisis yang data sesar untuk di software div sini. Kita new, lalu jangan lupa, maaf bukan query data, project settings, ubah strike right div. Oke, kita masukkan data SFGF-nya. Strike bagian SF dan strike div bagian GF. Lalu kita control reset.
Setelah itu kita plot menggunakan answer plane pada titik di kontur tertinggi 3 arah strike 322 berarti dia relatif GF. Kita kasih arah umum GF, checklist yang full sama ID seperti tadi, lalu sama satunya dia di sini titik paling tinggi, berarti dia SF 258 ya. Oke, selanjutnya plot bidang bantu sama user plane titik perpotongan antara SFGF, klik bidang bantu. Oke, edit user plane biar nggak bingung. SF-nya, GF-nya diberi warna mungkin dark red, SF-nya orange, bidang bantunya hijau tua. Oke, ya, lebih terlihat kan. Selanjutnya kita bisa mengupload untuk arah tegasan yang sebelumnya selanjutnya kita bisa plot breksiasi ini N273 derajat is. Berarti kalau N273 relatif di sini orientasinya west east, barat sama timur. Kita gunakan head user plane dan melewati si SF dan si GF-nya. Baik, sekitar di sini. Strike-nya kita menuju 3. Oke, kita oke. Oke. Lalu kita bisa plot arah tegasan yang ada pada si data SF sama GF ini. Untuk arah tegasan yang pertama kita bisa upload arah tegasan 2 atau sigma 2 itu melalui titik potongan antara SF sama GF di daerah sini. Kita upload di pas di titik potongnya. Oke, kita beri label T2. Selanjutnya setelah kita T2 kita bisa upload sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen itu merupakan gayanya itu melalui gas fracture dengan bidang bantu. Perpotongan gas fracture dengan bidang bantu seperti daerah sini. Daerah sini kita klik, kita oke. Kita beri label sigma 1 aksen. Selanjutnya dari sigma 1 aksen ini kita bisa cari sigma 1 yaitu 30 derajat dari sigma 1 aksen itu menuju sudut lancip yang dibentuk antara gas fracture dengan bidang sesarnya. Kita bisa lihat gas fracture-nya ini, bidang sesar ini, sudut lancip ini sama ini. Berarti untuk menuju ke bidangnya sini, berarti kita ke arah sana. Berarti bisa kita upload. Tadi itu untuk sigma 1 aksen bernilai 261 ditambah 30 di 291. Oke, di daerah sini. Ini sigma 1 sigma 1 T 1. Oke. Selanjutnya kita bisa upload sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1. Sigma 1 berarti tadi back 291 111 ditambah 90 201.
1/1. Oke, ini merupakan sigma 3, lalu sigma 3 aksen yaitu 90 derajat dari sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen tadi nilainya 261 ditambah 90 berarti 351. Oke, ini adalah sigma 3 aksen. Setelah itu kita upload netslib. Netslib itu melalui bidang sesar dan bidang bantu. Jadi netslibnya itu melalui si bidang sesar, perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Nah, itu bidang sesar yang hijau ini. Nah, di sini. Di sini netslibnya. Kita beri label. Netslib. Baik, cukup rumit gambarnya, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya kita bisa melakukan analisa interpretasi pergerakannya, arah pergerakannya. Kita bisa lihat untuk sigma 1 dia itu berada di sudut si lancip antara GF dengan SF-nya. Dia arah gayanya tuh masuk ke sini. Maaf. Masuk ke sini dan ke sini. Itu untuk sigma 1. Oleh karenanya, net slip-nya itu bergerak keluar. Net slip ini bergerak keluar. Ya, karena ada tekanan dari sini masuk, oleh karena net slip-nya keluar. Dan net slip-nya keluar, untuk hanging wall itu arah pergerakannya itu mengikuti si net slip-nya. Untuk tahu itu hanging wall atau foot wall dilihat dari si bidang besar ini. Kita lihat untuk bidang besarnya, luasan yang paling luas itu merupakan foot wall, yang lebih kecil luasannya itu merupakan hanging wall, berarti hanging wall-nya ke arah sana. Oke, berarti pergerakannya dia kiri turun. Lalu kita bisa melakukan analisis menggunakan klasifikasi Ricard. Di sini. Yang kita butuhkan untuk klasifikasi Ricard yaitu deep bidang sesarnya, kita udah mengetahui yaitu 70, dan plunge dari si net slip-nya ini. Untuk maaf, rig dari bidang sesarnya ini. Untuk mencari rig-nya, kita menggunakan tools measure angle. Kita arahkan dari perpotongan bidang sesar dengan ini, si net slip-nya ini, sampai di titik terluar. Itu bisa lihat dia 38 derajat. Maaf, untuk koreksi untuk yang rig, itu rig kita bisa menggunakan tools measure angle lah, lalu kita titikin dari
perpotongan si bidang bantu ini dengan si bidang netslip dengan bidang bantu ini di sini klik lalu sampai ke titik terluarnya. Kita bisa lihat dia 3 derajat. Bisa kita data terlebih dahulu untuk rig 3 derajat untuk piring lens bidang sesar. Untuk biring dan plunge kita bisa melakukan pembacaan dari si netslip ini. Jangan lupa ubah ke trend plunge. Kita bisa arahkan ke perkotakan antara bidang bantu dan netslip. Kita dapat 274 dan 03. Plunge-nya 03, piringnya maaf, untuk piringnya 274. Lalu untuk bidang sesarnya kita bisa melakukan pembacaan. Diganti dulu ke strike right deep. Kita lakukan pembacaan ke bidang sesarnya. Strike-nya 273, dip-nya 70. Strike 273, 70 ya. Oke, di sini udah ada data untuk bisa kita klasifikasikan ke klasifikasi Ricard. Selanjutnya kita masukkan klasifikasi Ricard yaitu rig dan dip bidang sesarnya. Rignya 3 derajat, dip bidang sesar yaitu 70 derajat. Untuk pada nilai yang di angka luar itu merupakan rignya, dan nilai yang di dalam ini itu menunjukkan si dipnya di bidang sesar. Lalu untuk pergerakannya tadi kan kiri bawah, berarti kita bisa ambil di sini, lalu kita lihat rignya kurang dari 10 derajat, daerah sini rignya 3, berarti dia masuk ke left slip 18, left slip fault. Beri nama left slip fault menurut Ricard 1972. Baik, kita oke. Baik, mungkin cukup sekian tutorial pada yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.